Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang manajemen para pemangku kepentingan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai manajemen para pemangku kepentingan, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Novia Triksi Mustafa, NIM 190301155. Yang kedua ada Anissa Dwi Fajarwati, NIM 190301164. Yang ketiga ada Fatima Febriana, NIM 190301174. Yang keempat ada Putri Rohadatul Aisy, NIM 190301194. Definisi pemangku kepentingan. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah semua individu, kelompok masyarakat, atau komunitas yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap organisasi atau perusahaan. Dalam organisasi atau perusahaan, stakeholder berperan aktif dan pasif dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Dalam kegiatan bisnis atau perusahaan, pemangku kepentingan memiliki fungsi sebagai salah alat untuk mengembangkan bisnis atau perusahaan tersebut. Jenisnya pun beragam, seperti pemegang saham, karyawan atau staf, distributor atau konsumen. Bahkan beberapa perusahaan menganggap pesaing sebagai stakeholder karena memengaruhi stabilitas perusahaan. Definisi pemangku kepentingan dalam arti luas. Kelompok maupun individu-individu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan mereka atau pencapaian tujuan perusahaan yang dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan pada saat perusahaan mengejar tujuannya. Yang termasuk dalam pemangku kepentingan dalam pengertian ini mencangkup kelompok kepentingan publik, kelompok yang melakukan aktivitas protes, pegawai pemerintah, asosiasi perdagangan, pesaing, serikat pekerja dan juga karyawan, pelanggan pada segmen tertentu, serta pemegang saham. Selanjutnya ada definisi pemangku kepentingan dalam arti sempit. Perusahaan memiliki ketergantungan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya kepada pemangku kepentingan ini yang terdiri atas kelompok-kelompok maupun beberapa individu tertentu. Pemangku kepentingan pada kategori ini adalah karyawan, pelanggan pada segmen tertentu, pemasok tertentu, pegawai kunci di pemerintahan, dan pemegang saham. Selanjutnya ada klasifikasi stakeholder. Yang pertama ada stakeholder utama, yaitu stakeholder yang terkena dampak secara langsung baik dampak positif maupun dampak negatif dari suatu rencana. Stakeholder ini mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut. Stakeholder yang memiliki pengaruh dan kepentingan dikatakan sebagai stakeholder utama dan harus dilibatkan penuh dalam tahapan-tahapan kegiatan. Yang kedua, ada stakeholder kunci. Mereka yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan. Di dalam penelitian ini, stakeholder kunci adalah stakeholder yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan. Yang ketiga, ada stakeholder sekunder atau pendukung. Stakeholder pendukung merupakan stakeholder yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana, tetapi memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. Penerapan manajemen pemangku kepentingan. Fotler et al. Membagi pemangku kepentingan rumah sakit di Amerika Serikat menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, internal stakeholder, yaitu mereka yang sepenuhnya beroperasi di dalam batasan organisasi rumah sakit. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah tim manajemen rumah sakit, profesional yang bekerja di rumah sakit, dan staf non-operasional. Perusahaan secara terus-menerus memberikan imbalan yang memadai kepada kelompok pemangku kepentingan jenis ini untuk memperoleh kontribusi hasil kerja mereka. Yang kedua, ada interface stakeholder, yaitu mereka yang melaksanakan fungsi organisasi secara internal maupun eksternal atau mereka yang menjadi penghubung antara organisasi dengan lingkungannya. Kelompok pemangku kepentingan ini adalah staf medis,
para pemegang saham, pembayar pajak, serta kontributor lainnya. Yang ketiga ada external stakeholder, yaitu para pemangku kepentingan yang berada di luar organisasi rumah sakit, tetapi memiliki pengaruh terhadap rumah sakit atau dipengaruhi oleh keputusan rumah sakit. Kelompok ini oleh Fowler et al. Selanjutnya dibagi lagi ke dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok pemangku kepentingan eksternal yang menyediakan input bagi rumah sakit, misalnya pemasok, pasien, atau pihak ketiga yang melakukan pembayaran. Kedua, pemangku kepentingan eksternal yang menjadi pesaing. Ketiga, pemangku kepentingan eksternal yang menjadi kepentingan tertentu terhadap rumah sakit, misalnya badan pemerintah yang mengatur masalah rumah sakit, badan akreditasi rumah sakit, asosiasi profesional, dan sebagainya. Terdapat 7 prinsip manajemen pemangku kepentingan yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan manajemen pemangku kepentingan. Yang pertama, manager should acknowledge and actively monitor the concern of all legitimate stakeholders and should take their interests appropriately into account in decision making and operation. Di mana dalam hal ini manajer perusahaan harus menyadari adanya keberadaan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang berbeda. Yang kedua, manager should listen to and openly communicate with stakeholders about their respective concern and contribution and about the risk that they assume because of their involvement with the corporation. Di mana dalam hal ini komunikasi, baik komunikasi internal maupun eksternal, merupakan fungsi yang sangat penting dalam kegiatan manajemen untuk dapat memahami kepentingan dari para pemangku kepentingan. Yang ketiga, managers should adopt process and modes of behavior that are sensitive to the concern and capability of its stakeholder constituents. Di mana dalam hal ini, kelompok pemangku kepentingan tidak hanya memiliki perbedaan kepentingan dan perhatian terhadap urusan perusahaan, tetapi mereka juga memiliki perbedaan dalam ukuran, kompleksitas, dan keterlibatan dalam perusahaan. Yang keempat, managers should recognize the interdependence of effort and reward among stakeholders and should attempt to achieve a fair distribution the benefits and burden of corporate activity among them, taking into account their respective risks and vulnerability. Di mana dalam hal ini perusahaan merupakan organisasi yang memiliki tujuan dan keberadaannya sangat didukung oleh pemangku kepentingan yang berhubung secara sukarela dan bekerja sama dengan perusahaan untuk sama-sama memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan. Yang kelima, managers should work cooperatively with other entities, both public and private, to ensure the risk and harm arising from corporate activity are minimized and where they cannot be avoided, appropriately compensated. Di mana dalam hal ini kegiatan perusahaan tidak seluruhnya bertujuan menciptakan kemakmuran dalam bentuk penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen yang dapat dimediasi oleh pasar. Yang keenam, managers should avoid altogether activity that might jeopardize inalienable human right, or give to risk which, if clearly understood, would be patently unacceptable to relevant stakeholders. Di mana dalam hal ini proyek menimbulkan konsekuensi, berarti tidak ada satupun bentuk kompensasi kerugian yang memadai. Yang ketujuh, managers should acknowledge the potential conflict between A. their own role as corporate stakeholder, and B. their legal and moral responsibility for the interests of stakeholders, and should address such conflict through open communication, appropriate reporting and incentive system, and where necessary, third-party review. Di mana dalam hal ini manajer perusahaan bukan hanya bertindak sebagai koordinator penyeimbang berbagai kepentingan kelompok pemangku kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain, melainkan manajer pun merupakan salah satu pemangku kepentingan yang memiliki keistimewaan dalam hal akses terhadap informasi dan memiliki pengaruh terhadap keputusan yang dibuat perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pemetaan kelompok para pemangku kepentingan berdasarkan dimensi potensi ancaman dan kerjasama.
Suatu peta mengenai tipe pemangku kepentingan yang sedang dihadapi oleh perusahaan dapat dibuat dengan menggunakan dimensi potensi ancaman dan potensi kerjasama, sehingga akan menentukan strategi apa yang harus dibuat oleh perusahaan. Dibagi menjadi 4 tipe, yakni yang pertama ada the supportive stakeholder, yaitu pemangku kepentingan yang mendukung berbagai tujuan kegiatan yang dilakukan perusahaan pemangku kepentingan. Tipe ini memiliki potensi ancaman dan potensi kerjasama yang tinggi. Yang kedua ada the marginal stakeholder, yaitu pemangku kepentingan yang memiliki potensi ancaman dan potensi kerjasama yang rendah. Yang ketiga ada the non-supportive stakeholder, yaitu pemangku kepentingan yang paling memberi tekanan terhadap organisasi atau perusahaan. Pemangku kepentingan tipe ini memiliki potensi ancaman yang tinggi, tapi memiliki potensi kerja yang sama rendah. Yang keempat ada the mixed blessing stakeholder, yaitu pemangku kepentingan yang memiliki potensi ancaman tinggi terhadap perusahaan, tetapi juga memiliki potensi kerja yang sama tinggi. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap tipe pemangku kepentingan dengan menggunakan dimensi potensi ancaman dan potensi kerjasama, selanjutnya dapat dikembangkan 4 strategi umum atau generic strategy dalam kegiatan manajemen para pemangku kepentingan, yaitu yang pertama, perusahaan melibatkan pemangku kepentingan yang mendukung supportive stakeholder di dalam berbagi isu yang relevan sehingga akan memaksimalkan potensi kerjasama mereka. Yang kedua, perusahaan melakukan pengawasan terhadap pemangku kepentingan marginal dan perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menimbulkan isu yang akan meningkatkan potensi ancaman bagi perusahaan. Yang ketiga, perusahaan melakukan strategi bertahan terhadap serangan kelompok non-supportive stakeholder, misalnya dengan cara mengurangi ketergantungan kepada kelompok pemangku kepentingan tersebut. Yang keempat, perusahaan melakukan kolaborasi dengan kelompok mixed blessing stakeholder sehingga kelompok pemangku kepentingan yang memiliki potensi ancaman tinggi akan berkurang ancamannya, bahkan berubah menjadi lebih mendukung tujuan perusahaan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Berdasarkan uraian bab pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan antara lain yang pertama yaitu pemangku kepentingan mencakup semua pihak yang terkait dalam pengelolaan terhadap sumber daya. Freeman dan Reed mengajukan 2 rumusan pemangku kepentingan, yakni pemangku kepentingan dalam arti luas dan pemangku kepentingan dalam arti sempit. Yang kedua, ada manajemen para pemangku kepentingan memiliki kekuasaan yang real dan dapat mendukung atau menghalangi perusahaan di dalam mencapai tujuannya. Manajemen pemangku kepentingan menunjukkan bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan para pemangku kepentingannya serta membuat berbagai keputusan sehingga dapat meminimalisasi dampak buruk keputusan perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu terdapat 3 langkah dalam penerapan manajemen para pemangku kepentingan yang dapat diterapkan oleh perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur dengan memodifikasi pemangku kepentingan yang dianggap relevan oleh masing-masing perusahaan. Yang keempat yaitu Blair dan Whitehead membagi tipe pemangku kepentingan berdasarkan potensi ancaman dan kerjasama ke dalam 4 tipe, yakni yang pertama ada the supportive stakeholder, yang kedua the marginal stakeholder, yang ketiga ada the non-supportive stakeholder, dan keempat ada the mixed blessing stakeholder, di mana di dalam keempat tipe tersebut memiliki potensi ancaman dan potensi kerjasama yang berbeda-beda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.